Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang
Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu mengatasi seluruh bumi Tuhan. Kami bersyukur untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Kami saat ini bersatu hati memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan melayangkan setiap kami Tuhan, supaya tidak terkecuali setiap kami yang ada di sini mendapat kemurahan dan mendapat berkat daripada Tuhan. Biarlah yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, biar mereka boleh tiba ke tempat ini dengan selamat dan mereka boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita masukin gerbangnya, halamannya dengan kemuliaan. Iman Rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi,
kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bikira Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Supaya pelayanan kita terus jalan. Baik, kita berdoa lebih dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami semua yang ada di ruangan ini meyakini bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kami, ada untuk memberkati kami, ada untuk menyatakan firman Tuhan untuk kami dengar. Oleh karenanya, pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Minggu lalu kita membahas dari Lukas 22 ayat 24 sampai 38 tentang berwaspada. Dan hari ini kita membahas Matius pasalnya yang ke-26. Sama seperti di warta kita, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16. Iya, karena hanya 3 ayat, kita mau membaca bersama-sama ya, ayat per ayat. Satu, dua, iya. Kemudian pergilah seorang dari kedua-belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membahas tentang transaksional. Transaksi, begitu ya. Apa itu transaksi? Transaksi adalah sesuatu yang dihubungkan dengan transaksi itu sendiri. Dengan melibatkan ya pertukaran sesuatu atau memperoleh sesuatu di antara dua belah pihak. Berkaitan dengan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran lainnya. Transaksi itu baik. Transaksional itu ya, itu ada di dalam dunia bisnis ya. Ada kesepakatan, maka ada keterikatan di situ, maka ada keuntungan dari kedua belah pihak. Kalau tidak ada keuntungan, tidak akan mungkin terjadi transaksi. Kalau tidak ada kesepakatan yang cocok, nggak mungkin terjadi transaksi. Transaksi itu bagus, tapi ada transaksi yang tidak bagus, tidak baik. Yaitu harus kita waspadai sidang jemaat. Contohnya di sini dari bacaan kita tadi, yaitu Yudas. Yudas Iskariot dan para imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi yang mencermati, mengamati, menganalisa, dan mengambil satu keputusan bahwa apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat berbahaya. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus itu mengancam eksistensi agama Yudaisme dan mengganggu eksistensi bangsa juga. Oleh karenanya, sosok ini, pribadi ini harus ditiadakan. Makanya mereka berusaha bagaimana mencari cara
berusaha supaya Yesus Kristus itu dibinasakan. Dan ternyata ada jalan melalui salah satu orang muridnya yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Dan itu bukan perkara yang mudah begitu ya. Pada umumnya orang dalam satu komunitas solid, gak akan ada macam-macam. Tapi ternyata dari kedua belas murid ini ada yang tidak solid, ada yang bermain, ada yang mencari keuntungan di atas kepentingan yang lain. Itulah Yudas Iskariot. Contoh transaksi yang gelap, transaksi yang tidak baik, transaksi yang harus kita hindari adalah transaksi yang dilakukan seperti yang Yudas Iskariot lakukan. Kita melihat di sini yang pertama-tama Yudas itu diam-diam menemui para imam. Itu ayat 14 tadi. Ya, dikatakan kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Diam-diam, bukan terang-terangan. Berarti para murid ini ada saatnya kumpul bersama, ada saatnya tidak kumpul bersama. Peluang yang sekecil itulah di dalam kebersamaan dan akhirnya ada peluang kecil bagi Yudas untuk pergi. Di situ dia pergi menemui imam-imam kepala. Berarti niatnya ada, keinginannya kuat. Bagaimana sosok Yesus yang dia kenal ini bisa dijadikan duit begitu, bisa diuangkan. Dari mana? Yaitu dari para imam-imam kepala. Maka dia diam-diam. Ya, kalau sekarang kan jejak orang gampang diketahui ya. Situasi orang gampang diketahui untuk sekarang ini. Ya kalau dulu kan nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, gitu ya. Diam-diam Yudas menemui imam-imam kepala. Kalau sekarang tinggal lihat status WA orang kan gitu ya. Apa yang terjadi, apa yang dialami, di mana dia berada, makan apa, minum apa, jalan dengan siapa, di mana. Atau tantangan kesulitan yang ditemui dimunculkan di status, dimunculkan di Facebook, dimunculkan di Instagram, termasuk kegalauan. Dan herannya ini, Yudas Iskariot ini orang yang pandai menutupi, pandai mengelabui, sehingga ke-11 murid itu tidak tahu. Tapi Yesus tahu karena dia Tuhan. Dia diam-diam. Nah, apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala? Mereka mau menemui Yudas Iskariot. Ya, berarti bagi mereka ke-12 murid ini sudah masuk dalam hitungan mereka juga. Ya, jadi waktu Yudas minta ketemu, mereka ketemu, mereka mau ditemui. Kalau bukan urusan agama, biasanya mereka nggak mau, susah untuk ditemui. Karena mereka adalah kaum elit, kelompok yang terpandang di tengah-tengah bangsa Israel, nggak bisa ditemui oleh sembarangan orang. Sama seperti sekarang ini. Ya kalau kita mau ketemu misalnya DPR, DPRD, mau ketemu presiden atau mau ketemu siapapun, kalau tidak ada hubungan yang dekat sekali, hubungan keluarga misalnya, nggak mungkin mereka bisa ditemui.
Nah, ini kan menyangkut, boleh dikatakan menyangkut dunia kerja. Untuk menemui katakanlah tadi DPR, DPRD, presiden, itu harus lewat organisasi, ada wadahnya, nggak bisa pribadi. Ayo. Tapi kita kembali ke sini, hebat tuh Yudas Iskariot, diterima oleh imam-imam kepala. Dan dalam pertemuan itu dia mengajukan penawaran, boleh dikatakan begitu, ya. Kasih tender, nawarkan tender gitu kalau zaman sekarang ini. Mau nggak? Boleh tidak? Yesus itu kalian tangkap lewat cara saya, melalui saya. Mungkin itu kira-kira ya gambarannya sidang jemaat. Ini itu gambarannya. Sehingga waktu Yudas mengajukan deal-dealan berapa uangnya, Alkitab itu tidak menulis terjadi penawaran. Bisa jadi memang Yudas bilang 30, dibayar 30 keping perak. Besar jumlahnya Bapak Ibu. Dan itu diambil oleh Yudas Iskariot. Saat terjadi penawaran, imam-imam kepala tidak keberatan. Ya, mereka punya duit. Pasti jumlah yang diajukan oleh Yudas Iskariot itu sangat-sangat terjangkau begitu. Ya. Dan dari sini kita melihat lewat penawaran dia mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Lalu kesepakatan, oke, uang didapat, tinggal menunggu waktu yang tepat. Bagaimana caranya supaya Yesus bisa ditangkap? Ini alur ceritanya Bapak Ibu. Dan eksekusi dari transaksional itu pada saat Yesus berada di Taman Getsemani. Duit sudah dikantongi. Lalu Yudas berkata kepada imam-imam kepala, khususnya orang-orang yang diutus oleh imam-imam kepala untuk menangkap Yesus, ya, mana yang saya cium, itulah dia, sosoknya. Tangkaplah dia. Ada orang yang menafsirkan begini, Yudas sengaja menjual Yesus, ya, karena dia tahu yang pertama, imam-imam kepala itu tidak akan menghukum mati. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa Yudas ini yakin benar Yesus dapat melepaskan diri, meloloskan diri. Itu pemikiran para penafsir, Bapak Ibu. Sah-sah saja, boleh-boleh saja penafsir yang seperti itu. Bahkan salah satu suku di Irian Jaya yang ditulis oleh Don Rickardson dalam perjalanan misinya, waktu dia menjelaskan, bercerita tentang Yudas Iskariot, Yudas Iskariot ini dianggap pahlawan, dianggap sosok yang hebat karena mampu mengkhianati gurunya, mampu mengkhianati murid-murid yang lain. Jadi Don Rickardson mengevaluasi ternyata salah orang menangkap apa yang disampaikan. Bapak Ibu, apapun itu pendapat orang, penafsiran orang tentang Yudas ini, yang jelas Yudas melakukan transaksional yang gelap di tempat yang gelap. Dia berani, dia tega lakukan itu karena apa? Yang pertama itu karena ambisi. Ya, ambisi pribadi. Orang berambisi boleh tidak, Bapak Ibu? Boleh. Orang punya niat, boleh nggak? Boleh. Orang punya tekad untuk memperbaiki kehidupan pribadi, boleh nggak? Boleh.
ambisi, niat, tekad, mimpi, apalah itu namanya, sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi kalau ambisi, niat, tekad, menghalalkan segala cara, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Itulah Yudas. Dia tidak kenal lagi siapa gurunya, dia tidak kenal lagi persahabatan, dia tidak kenal lagi persaudaraan, kebersamaan, yang ada adalah ambisi pribadi. Ambisi pribadi melanggar segala macam tatanan moral, tatanan etika, hukum dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang penting tujuan tercapai. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan saya untuk deal-dealan. Kalau orang hukum, orang ekonomi, orang dagang biasanya paham itu. Segala macam kesepakatan dibaca dulu biasanya gitu ya. Dibaca, diamati, dipahami, setelah itu diputuskan. Mau seperti apa, lanjut atau berhenti atau ditolak. Biasanya seperti itu. Maka kita Bapak Ibu dalam banyak hal termasuk menandatangani dokumen, menandatangani naskah yang penting, apalagi materai, harus berhati-hati. Nah, apalagi kalau itu ambisi pribadi. Banyak orang zaman sekarang ini terbutakan karena ambisi pribadi, apapun dihalalkan, apapun dilakukan, apapun dibuat, dan tidak sedikit nyawanya sendiri atau nyawa orang lain dikorbankan Bapak Ibu. Dan ini bisa berlaku di mana saja, termasuk di dalam dunia pelayanan. Ya, termasuk dalam dunia pelayanan. Saya ya ingin sama seperti hamba Tuhan yang lain, ingin menjadi hamba Tuhan yang besar Bapak Ibu. Yang dipanggil di sana sini. Yang berkhotbah ke sana sini. Ya, dengan berbagai macam undangan dan juga jumlah uang transportasi Bapak Ibu. Kalau nggak mau dikatakan persembahan kasih, ya uang transportasi. Atau mungkin juga persembahan gitu, sebutan-sebutannya. Tapi saya di sisi yang lain bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Saya bersyukurnya kepada Tuhan, saya bukan hamba Tuhan yang terkenal. Saya bukan pelayan Tuhan yang dikenal. Saya bukan pengkhotbah yang punya nama papan atas Bapak Ibu. Saya orang biasa, pengkhotbah biasa, jemaat pelayanan di jemaat yang biasa. Sehingga tidak terlalu berpengaruh dan mempengaruhi. Kalau seandainya saya hamba Tuhan yang besar, punya nama, ada kemungkinan saya sendiri ikut dalam hal transaksional. Pilih pelayanan. Mana pelayanan yang bayarannya besar, persembahannya besar, saya akan di sana. Dan saya akan terus dari waktu ke waktu, dari jam ke jam. Belakangan ini banyak orang hamba-hamba Tuhan yang melakukan transaksional, menjual Tuhan untuk kepentingan pribadi, atas nama keterkenalan. Hati-hati, atas nama popularitas juga hati-hati. Terkenal, popularitas, punya nama. Karena kadang-kadang berkhotbah belum selesai. Doa berkat, dia udah kabur duluan Bapak Ibu. Karena dia sudah ditunggu di gereja tertentu untuk dia berkhotbah. Belum selesai lagi, jalan lagi. Hebat. Jual firman untuk dapatkan duit. Hati-hati hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Tapi hati-hati juga hamba-hamba Tuhan yang kecil seperti saya. Ya, kalau tidak hati-hati, kita juga bisa terlibat transaksi gelap. Seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Atas nama pelayanan, atas nama gereja, atas nama orang Kristen, atas nama yayasan, menjual
Tuhan untuk kepentingan pribadi. Uang yang besar. Kalau tadi ambisi, sekarang uang yang besar. Bagi Yudas Iskariot, uang itu yang dia dapat 30 keping perak itu besar, Bapak Ibu. Tapi pada saat dia melihat gambaran sesungguhnya, dia menyaksikan dengan mata kepala Yesus ditangkap, diperlakukan sebagaimana tidak semestinya. Dia lihat itu membuat dia menyesal. Yudas menyesal. Penyesalan yang terlambat. Dia menyesal, tapi sudah dikuasai dosa, dikuasai iblis. Penyesalannya hanya sebatas menyesal, tapi tidak di dalam pertobatan. Berbeda dengan siapa? Petrus. Petrus juga sama, berkhianat, menyangkal Tuhan. Dia bilang, dia tidak kenal. Yang satu menjual, yang satu menyangkal. Dosanya sama, Bapak Ibu. Tapi Petrus masih punya hati. Dia bertobat. Dia sungguh-sungguh. Akhirnya dia kembali lagi. Sementara Yudas Iskariot tidak. Dia menyesal, uang itu dia kembalikan. Ya. Dia mau cuci tangan juga bahwa dia tidak bersalah dengan mengembalikan uang itu. Akhirnya para imam, uang yang dikembalikan oleh Yudas Iskariot itu dibelikan tanah. Tanah untuk orang-orang yang gak dikenal, jadi pekuburan, tempat pekuburan orang-orang dari masyarakat luar, Pak Ibu. Uang yang besar itu tidak dapat dia nikmati, dia sendiri akhirnya mati gantung diri, Bapak Ibu. Ya. Nah, dari uang yang besar ini juga orang terkecoh, Bapak Ibu. Ya, banyak lagi perusahaan-perusahaan besar, ya semua bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan hukum. Tapi apa daya, dengan uang yang besar itu katanya bisa kalah apapun juga. Belum lihat uang, belum megang uang, orang bisa ngomong, oh tidak. Tidak. Tapi kalau sudah lihat uang, pegang uang katanya, gak ada kata tidak. Yang ada selalu kata iya. Tapi bagi orang-orang yang gak berintegritas, tapi orang yang berintegritas, orang-orang yang punya Tuhan, dia bakal takut untuk melakukan apapun. Kemarin saya pernah sampaikan di sini, kalau tidak salah, atau di tempat pendeta Ngadi di gerejanya. Banyak orang yang gelap mata sekarang ini karena uang, karena aset, karena omset. Yang ada akhirnya apa? Yang ada yang bukan haknya, yang bukan miliknya, dikangkangi, dikuasai, seolah-olah itu adalah miliknya. Dinotariskan sekian banyak jumlahnya. MM-an Bapak Ibu. Beralih nama. Bukan lagi nama yayasan, bukan lagi nama gereja, tetapi sudah nama pribadi. Makanya Tuhan Yesus katakan, ya untuk apa memiliki semua harta di dunia ini tapi kehilangan nyawa. Orang belakangan ini nggak apa-apa kehilangan nyawa, kehilangan harga diri, yang penting dapat uang, dapat duit.
Duit itu penting, uang itu penting, apalagi jumlah besar Bapak Ibu. Uang itu penting, di mana-mana uang itu diperlukan. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Segala-galanya bukan pakai uang, tapi uang itu penting. Ya, kita makan ke mana ini? Kita pergilah ke jauh dari sini, apa itu? McD ya? Ya, yang di Bandungan Selatan tuh Dunkin Donat, Bapak Ibu. Ya, kita datang ke sana, kita pesan. Kita pesan sekian roti, minumannya, kopi apa gitu ya kan? Lalu kita bilang, puji Tuhan Pak, kami bisa datang ke sini, ya, McD diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk McD Bapak, untuk karyawan di sini, semuanya supaya semua baik-baik. Cukup begitu Bapak Ibu? Bisa begitu? Yang diminta apa tetap? Uang. E-banking, kartu. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu langsung pesan, ngomong begitu lalu duduk. Oh, dipanggil sama mereka. Sorry Pak, di sini tidak ada gratisan. Apa saja pakai uang. Semahal apapun tempat mengubur orang, orang beli, orang bayar dengan uangnya. Tapi sekali lagi, di dalam kuburan tidak akan dikubur uang. Kuburan bisa dibayar dengan uang, tapi di dalam kuburan itu sendiri tidak bisa dikubur uang dengan orangnya. Kalau ada uang dan orangnya dikubur di pemakaman, nah, dibongkar Bapak Ibu, diambil. Di daerah kami kejadian tahun 60-an atau 70-an itu Bapak Ibu. Saya hanya mendengar cerita. Di kampung kami itu ada pemakaman orang Chinese itu. Banyak sekali. Ya. Dan waktu tempatnya itu dibikin ladang, waktu itu saya masih ngelihat ada juga tulang belulang. Ya. Nah, banyak kuburan itu berlobang. Kenapa kuburan itu berlobang? Apa orang yang dikubur itu bangkit Bapak Ibu? Ya, ternyata itu orang ambil buat lubang itu untuk ambil emas. Dulu kan gigi aja pakai emas. Ya, giginya dipakai emas, gelang, cincin apa dan lain sebagainya. Jadi kuburan itu dibongkar hanya untuk ngambil apa? Emasnya Bapak Ibu. Ada memang yang berani mengubur emas yang dia pakai, tapi nggak ada orang yang berani mengubur emas sebanyak-banyaknya di peti mati bersama dengan orang yang mati. Yang ada semua imitasi, rumah, mobil, apapun termasuk uang-uangan, imitasinya bisa dibakar Bapak Ibu. Tapi yang asli nggak bisa. Tapi yang demikian tetap saja dicari dicari orang. Uang yang besar. Apalagi yang mendorong menjadi penyebab terjadinya transaksional gelap itu. Ia mendapatkan sesuatu dengan mudah. Mudah. Gak perlu modal banyak. Cukup ngomong. Keluar modal nggak? Si Yudas Iskariot. Gak. Dia ini jago negonya Bapak Ibu. Ya. Dia jual jasa mulut. Ya. Dia ketemu untuk meyakinkan para imam. Dan imam itu bisa diyakinkan dengan omongan Yudas.
mudah dapatkan uang. 30 keping perak. Saya kembali teringat Bapak Ibu apa yang terjadi di seluruh Kalimantan. Dari Kalimantan Barat sampai ke Kalimantan Timur, yang sekarang Kalimantan Timur menjadi 2 provinsi, 1 Kalimantan Timur, 1 Kalimantan Utara. Hampir semua tanah-tanah adat. Jangan dipikir tanah-tanah itu gak ada penghuninya. Maksudnya gak ada pemiliknya. Sorry, saya salah ngomong. Ya, tanah itu ada pemiliknya. Zaman-zaman dulu kayunya besar-besar. Siapa yang mampu menebang kayu itu seluas itu juga tanah menjadi tanah miliknya. Dengan batas sungai, dengan batas gunung, dengan batas pohon, dengan batas tanah yang gundukan atau tanah yang tinggi, batas rawa. Sekarang Bapak Ibu mengalami banyak kesusahan. Orang-orang kami sudah kehilangan tanahnya karena tanahnya di HGU oleh perusahaan. Siapa orang-orangnya? Ya orang-orang yang ini tadi Bapak Ibu, yang hanya pakai mulut. Oh, daerah sana kosong, ukur. Kami yang tanggung jawab. Sekian banyak didapat lewat HGU itu. Sekarang HGU udah 30 tahun ya. Kalau diperpanjang berarti 60 tahun. 1 generasi hilang. Berpindah tangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang melakukan transaksi dengan cara mudah untuk mendapatkan uang yang banyak. Saya sudah katakan tadi uang itu penting, tapi uang itu bukan segala-galanya. Jangan cari uang dengan cara yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Cari uang yang tidak benar ini banyak dilakukan zaman-zaman sekarang ini Bapak Ibu. Termasuk lewat judi, apa namanya? Online ya. Slot. Judi online atau slot Bapak Ibu. Uang didapat gampang sekarang ini. Lewat pinjaman. Pinjaman penawarannya banyak sekali Bapak Ibu. Ya mudah. Betul ya Bapak Ibu. Pinjam uang online itu gampang mudah. Uangnya gak perlu kerja keras, hanya pakai mulut, transaksi masuk ke rekening. Uang yang didapat lewat online, pinjaman online, ikut main judi online. Dipikir akan dapat uang yang banyak. Nggak taunya ya udah sama-sama tahu Bapak Ibu. Saya udah banyak nemukan orang-orang yang terjerat dengan judi online. Nggak mau bekerja keras, nggak mau membanting tulang dengan cara-cara yang cepat untuk dapatkan uang yang serba cepat, tapi mematikan. Karenanya pada bagian yang ketiga, yaitu penyebab atau akibat dari transaksi gelap, transaksional gelap ini apa saja? Biasanya tidak akan ada damai sejahtera. Orang-orang yang berkhianat itu nggak akan damai sejahtera Bapak Ibu. Nggak akan bisa tidur nyenyak. Yudas itu galau setelah dia menjual Yesus. Nyatanya uangnya tidak langsung dia belanjakan, dia pendam, dia simpan. Ya, mendingan dibelanjakan. Ini uang nggak dibelanjakan, dia simpan, makanya dia kembalikan. Jadi dia damai. Segala sesuatu yang didapat dengan cara-cara yang tidak baik,
pasti tidak ada dalam damai sejahtera. Ya, termasuk remaja-remaja, pemuda-pemuda di tempat ini, biasakan dapat uang dengan cara yang baik dan benar. Amin. Amin. Ya, minta sama orang tua. Udah minta sama orang tua, uang itu digunakan sebaik-baiknya. Jangan untuk yang lain-lain. Lalu yang berikut itu, Bapak Ibu, selain tidak damai sejahtera, mencelakakan diri. Tadi saya singgung di awal, Yudas Iskariot itu akhirnya gantung diri. Orang-orang yang mengadakan transaksi yang gelap, transaksional yang gelap, kita bisa perhatikan lah. Saya nggak perlu sebutkan itu. Kita udah banyak sekali dapat informasi. Anggota DPR, menteri, gubernur. Jadi pesakitan Bapak Ibu. Ya. Ini udah budaya memang, udah biasa, udah tradisi. Sekian persen berbagi hasil. Setiap proyek yang didapat, tender yang ada, semua kebagian. Kita tidak sedang memfitnah Bapak Ibu. Tidak. Kalau semua baik-baik gak akan ada namanya KPK, betul? Tapi karena begitu masifnya negara ini dikuasai oleh para pecundang, orang-orang yang praktis, melalui politik, mereka mendapatkan jabatan, akhirnya pada saat mereka dapatkan jabatan, mereka melakukan transaksional gelap, mengambil uang yang bukan haknya. Maka mereka diselidiki, ada yang ditangkap tangan itu. Namanya bunuh diri itu Bapak Ibu. Ada yang bilang begini, bodoh itu mereka yang ketangkap. Ya, dibilangnya begitu Bapak Ibu. Berarti apa? Ada yang lebih licik dari itu. Oke, boleh lolos dia. Tapi apakah itu akan jadi berkat bagi keluarganya? Bagi anak keturunannya? Saya yakin Tuhan tidak pernah tutup mata. Jadi untuk kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini, janganlah mengadakan transaksional gelap. Lakukan segala sesuatu dengan terang benderang dalam banyak hal. Karena uang itu tidak dibawa mati, tapi uang perlu untuk urusan orang mati. Saya ulang ya, uang tidak dibawa mati, tapi uang bisa digunakan untuk mengurus orang mati. Jadi Bapak Ibu, cari secukupnya, cari sebisanya, cari sebanyaknya, tetapi dicari dengan cara-cara yang baik dan benar. Jangan korbankan diri karena ambisi. Jangan karena melihat jumlah uang yang besar. Dan jangan sampai mendapatkan sesuatu, sekali lagi, dengan cara-cara yang mudah. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dengan cara mudah. Harus berkeringat, harus menguras otak, dan lain sebagainya. Kadang uang, dapat uang harus dengan uang. Saya ulang ya, kadang dapat uang harus dengan uang. Jadi nggak ada lewat mimpi, nggak ada dapat uang langsung, uang langsung. Tapi tidak juga harus dengan santai-santai. Oke, saya pikir cukup. Kita diingatkan pada pagi hari ini, hati-hati terhadap transaksi gelap yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhan memberkati kita.
Dan mari kita satu dalam doa. Saya mohon Amin pimpin dalam doa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kami bersyukur karena kami ada dalam hitungan. Kami bersyukur karena kami dipilih oleh Tuhan. Kami bersyukur di dalam segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan selalu mengingatkan, menolong dan memperbaharui. Kami bersyukur dari hari ke hari kami dipelihara oleh Tuhan. Ada makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini ada kesempatan beribadah kepada Tuhan. Dan percaya ibadah kami tidak sia-sia. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk membangun hubungan kami semakin intim dengan Tuhan dan sesama kami. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk melayani. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa di kesempatan ini, khusus untuk saudara-saudara kami yang dilanda oleh banjir bandang, yang dilanda oleh banjir karena musim penghujan. Biarlah ada campur tangan Tuhan menolong pemerintah daerah, lembaga-lembaga atau ormas yang ada, supaya mereka yang mengalami bencana sungguh-sungguh merasakan pertolongan yang nyata, supaya tidak ada yang sakit, tidak ada yang menderita kelaparan, kedinginan, kehausan. Semuanya di tempat-tempat yang mengalami bencana ini sungguh ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa juga suasana politik bangsa kami, menghitung hari untuk penentuan partai mana, usungan siapa yang memenangkan pertarungan, termasuk Tuhan untuk MPR, DPR, DPD. Kami berdoa supaya semua boleh baik-baik saja. Tolong perpolitikan bangsa kami supaya tetap berjalan di ranahnya, membangun demokrasi yang baik, demokrasi yang membawa perubahan-perubahan yang beradab bagi bangsa dan negara kami. Pimpinlah pemerintah kami dari pusat hingga daerah, supaya mereka memimpin dengan bijaksana. Kami berdoa untuk presiden wakil presiden yang terpilih. Kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya hikmat Tuhan taruh atas mereka, untuk dapat membentuk kabinet yang baru, untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, supaya pemerintah kami yang ada ini mampu membawa perubahan, membawa masyarakat lebih baik, lebih tenang, lebih damai sejahtera,
membawa bangsa kami menjadi bangsa yang bermartabat di tengah-tengah dunia ini. Pergaulan antar bangsa, antar negara, segala bangsa kami tidak tertinggal, tidak menjadi negara konsumtif, tetapi juga boleh menjadi negara produktif. Terima kasih Tuhan, begitu hebatnya bangsa ini, begitu banyak kekayaan yang Tuhan berikan atas bangsa ini. Segala kekayaan alam yang ada dan lain-lain sebagainya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Jauhlah kawasan Asia Tenggara dari peperangan, jauhlah adanya pertempuran, pemberontakan khusus di bangsa kami. Janganlah bangsa ini terpecah belah Tuhan, satu kelompok dengan kelompok lain karena ideologi yang berbeda, karena agama yang berbeda, karena karakter atau kebudayaan yang berbeda. Tuhan, campur tangan-Mu supaya Indonesia tetap damai, tetap baik-baik saja. Kami berdoa untuk kami sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang sakit Tuhan mau tolong, Tuhan mau jamah, Tuhan sembuhkan seperti Pak Apris di dalam nama Yesus, supaya sakit penyakitnya boleh diangkat oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pak Apris dapat bergerak berleluasa dengan penuh kenyamanan ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk Pak Tony, sempurnakan bagian tubuhnya, pulihkan Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah putus-putusnya kepada Tuhan, membawa Pak Tony ke dalam rancangan Tuhan, membawa Pak Tony di dalam pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ekonomi kami masing-masing. Peliharakan kami Tuhan, peliharakan dari waktu ke waktu. Buatlah ekonomi sidang jemaat Tuhan mengalami kebaikan, mengalami pemulihan, mengalami kemajuan, sehingga tidak hanya cukup makan dan minum, tapi mereka juga boleh membeli ini dan membeli itu, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Supaya sidang jemaat Tuhan dikuatkan, dihiburkan, dimampukan untuk menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, dan persoalan. Dan biarlah terus berharap penuh kepada Tuhan, karena pengharapan yang daripada Tuhan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih anak-anak dalam masa pertumbuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami tidak henti-hentinya berdoa. Kami menyerahkan anak-anak ini semua ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah ke depan anak-anak dari sidang jemaat-Mu menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang hebat, yang berpengaruh di bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih, kami kawan dan kecil, tapi Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan kami Tuhan yang hidup, yang mampu mengubahkan segala sesuatu, yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap kami, dan memberi lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk sedang jemaat yang tidak hadir, supaya mereka dikuatkan, dipulihkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami rindu supaya suatu waktu mereka hadir bersama-sama dengan kami, beribadah dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk lingkungan di mana sedang jemaat bertempat tinggal. Biarlah lingkungan mereka dikontrol, ditopang oleh Tuhan, supaya semuanya baik, semua sejahtera ya Tuhan, termasuk Wajung dan sekitarnya. Di dalam nama Yesus, kawasan ini dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari orang-orang yang provokatif, dijauhkan dari orang-orang yang radikal, dijauhkan dari orang-orang yang menjual narkoba dan lain sebagainya. Terima kasih supaya kawasan kami ini kawasan yang hidup, kawasan yang bermartabat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sertai setiap sidang jemaat-Mu, sertai kami bahkan sepanjang hidup. Minggu depan kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Dan doa kami yang semuanya ini kami alaskan ke dalam satu nama di atas segala nama, yang oleh nama itu manusia diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar para murid untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, segala nama
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan jemaat ini Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat daripada Tuhan. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.